Pagi, sesi dialog interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Persatu dan pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net. Kembali kita memasuki sesi dialog interaktif Kopi Pagi bersama saya Tago Novantrian yang akan membahas topik entaskan kemiskinan melalui ekonomi kreatif. Dan sebelum kita mulai membahas topik kita pada pagi hari ini bersama dua narasumber kami nanti, kita simak terlebih dahulu tanggapan masyarakat berikut ini. Ini langkah yang bagus sebagai bekal untuk kemudian hari bagi generasi muda sejak sekolah. Nah, ini juga nantinya bisa membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dengan edukasi sejak dini di lingkungan sekolah. Itu juga mengasah ide kreatif dalam mencetak produk yang bisa diterima oleh masyarakat. Memang untuk ekonomi kreatif sudah harus diperkenalkan sejak dini karena hal tersebut akan membuat masyarakat siap untuk menghadapi masa depan. Jangan ketika sudah bingung cari kerja baru muncul ide untuk buka usaha. Ini sebagai dasar saja. Baik pendengar, ekonomi kreatif memang memiliki korelasi yang cukup erat dengan pendidikan, di mana dalam meningkatkan keterampilan siswa serta membangun generasi muda yang memiliki kemampuan inovatif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dan hal ini akan kita bahas bersama dengan Pokja Humas SMKN 1 Sumeneb, Bapak Fajrullah SPD, dan juga nantinya dengan pengamat ekonomi Universitas Wiraraja Sumeneb, Bapak Nurdodi Zaki. Dan Anda dapat bergabung bersama kami di jalur telepon melalui 0328 662 317 maupun di WhatsApp Pro 1 0811 335 101. Dan siaran kami juga bisa Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga berita-berita kami ada di aplikasi RRI News. Dan untuk yang pertama kita telah bersama dengan narasumber Pokja Humas SMKN 1 Sumeneb, Bung Fajrullah SPD. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Bung Fajrul. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, bahagia. Alhamdulillah. Nah, Bung Fajrul, ini kan kita membahas terkait ekonomi kreatif ya dari siswa juga. Nah, mungkin yang diberikan dari pihak sekolah ataupun program ini kepada siswa itu sudah berupa apa aja untuk pengembangan ekonomi kreatif ini? Mungkin bisa disampaikan Bung Fajrul. Ya, terima kasih. Dari 8 konsentrasi keahlian atau jurusan di SMKN 1 Sumeneb, yang sudah kami lakukan mulai dari riset sampai menghasilkan produk, itu sampai saat ini masih berlangsung. Cuman yang masih konsisten yaitu riset dengan berbentuk pembuatan aplikasi tentang ekonomi, bagaimana pemasaran dan jual belinya. Terus yang kedua, dari hasil riset itu kemudian untuk jurusan desain dan produksi busana, siswa membuat desain busana sehingga bisa dipamerkan, termasuk membuat produk itu secara langsung. Itu yang sudah dilakukan. Nah, yang paling dominan yang sempat diminati oleh dinas di Kabupaten Sumeneb, yaitu pembuatan produk pertanian itu. Jadi pertanian, mengendalikan siram air di pertanian, di lingkungan-lingkungan yang lainnya itu dipantau lewat HP. Nah, itu yang menarik, kemarin sempat ditantang oleh dinas untuk dilakukan dengan skala besar. Itu yang pernah kita lakukan dan selalu kita simulasikan kepada siswa di SMKN 1 Sumeneb. Di sisi lain untuk jurusan bisnis digital. Nah, selain membuat floor display, siswa juga dilatih untuk membuat produk.
Karena memang di kita itu ada kelas industri, ada 3 kelas industri yang memang dituntut untuk membuat produk gitu. Nah itu hal sederhana yang diberikan pembekalan kepada siswa di SMKN 1 Sumeneb. Oke, baik. Nah, ini cukup menarik, ada 2 desain busana dan juga ada produk alat pertanian yang memang tadi sempat disinggung juga oleh Bung Fajrul terkait mendapat tantangan ini dari pemerintah kabupaten. Nah, mungkin ke depan yang dari 2 ini sama-sama sudah berjalan, yang sudah menghasilkan produk dari yang dikembangkan oleh siswa sendiri, seperti apa nih prospeknya ke depan menurut Bung Fajrul ketika siswa ini memang terus diberikan pelatihan ataupun pengembangan dari produk-produk ini? Kalau di sektor Sumeneb saya rasa sangat eligible ya, karena memang prospek digitalisasi di mana masyarakat sekarang sudah lebih enak menggunakan aplikasi, maka saya rasa sangat recommended untuk di Sumeneb, termasuk siswa. Sampai saat ini pun mereka masih melakukan riset-riset baru untuk menghadirkan karya, untuk menghadirkan produk. Nah, produk-produk seperti ini kan juga mendukung terhadap ekonomi, tidak hanya soal bagaimana jual beli, tapi juga bagaimana menciptakan karya itu tersendiri. Nah, progresnya sudah maksimal. Hanya saja tinggal untuk pemasaran, termasuk yang sudah jadi tantangan itu masih dibuat, masih diuji untuk materi skala besar, karena kemarin hanya skala kecil. Oke. Baik. Kalau sejauh ini respon dari siswa sendiri ketika dia masuk jurusan yang sudah ada di SMKN ini dengan penambahan ekonomi kreatif dengan inovasi-inovasi yang mungkin nantinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun siswa sendiri dalam mencetak produk ini, responnya seperti apa dari siswa sendiri ini, Bung Fajrul? Kalau di tingkat 10, maka karena kita melihat responnya masih uji coba ya. Tapi pada saat dia sudah kelas 12, maka kami melihat respon siswa terkait dengan inovasi produk itu sudah lebih serius. Nah, artinya karena rata-rata di SMK ini adalah pinggiran kota Sumeneb, maka kita meyakini bahwa respon yang dialami oleh siswa itu sangat antusias. Bahkan mereka selalu mencoba-coba hal baru di luar proyek yang di sekolah. Oh, cukup menarik ini. Iya. Bagus ini. Berarti responnya ini memang sudah luar biasa ya daripada siswa sendiri ya? Betul. Nah, jika pembekalan yang dilakukan kepada siswa sejak dini ini dan program yang sudah dilakukan juga sudah tertata dari pihak SMK sendiri, nah apakah ini dilebarkan lagi dengan ekstrakurikuler atau cukup di program secara reguler aja di kurikulum pembelajaran saja nih, Bung Fajrul? Oke, kalau di SMK itu dia tidak lari ke ekskul, akan tetapi masuk kepada unit produksi. Oh, unit produksi. Jadi, ya? Ya, unit produksi. Jadi masing-masing jurusan atau konsentrasi kalian itu memiliki unit produksi atau teaching factory untuk sebagai etalase karya-karya mereka. Sehingga pada saat tinjauan karya terus ekspor karya itu bisa mereka tinggal mengunjungi unit produksi atau pada saat pameran-pameran. Nah, pengembangan lebih lanjut tidak hanya sebatas SMK dengan riset-riset di Kabupaten Sumeneb. Kemarin juga kita sudah melebarkan sayap melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Malang. Kemarin sudah dilakukan. Itu terkait apa nih kalau dengan perguruan tinggi pengembangan? Perguruan tinggi ini perkembangan risetnya. Misal begini, ada kolaborasi tentang pengabdian masyarakat. Nah, itu kita kerjasamakan. Di SMK bagian apanya, terus apakah SMK jadi sasaran atau kita kolaborasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kolaborasi kita, siswa-siswa SMK 1 Sumeneb itu kita magangkan selama 6 bulan di sana. Iya, baik. Nah, ini kan cukup menarik tadi juga ada jika memang ada unit produksi. Nah, unit produksi yang sudah memang menjadi
anggaplah kewajiban bagi tiap jurusan ya yang ada di Betul, SMK. betul. Nah, ini ketika ada expo antar di Jawa Timur ataupun di daerah lainnya, ini bagaimana melihat dari hasil produksi yang memang sudah dilakukan oleh siswa-siswi sendiri di SMKN ketika dipamerkan produk hasil produksi dari siswa-siswi sendiri? Respon dari Ya, masyarakat sendiri ini seperti apa di luar? eh, dari beberapa, kalau di kelas SMK itu kan nama expo-nya itu kan LKS gitu, Hmm, semacam LKS. Nah, jadi kita memang masih banyak evaluasi ya, hmm, karena kan saingannya di Jawa Timur ini kan luar biasa. hmm, Eh, dari produk-produk yang dilombakan atau di expo di sana itu memang ada beberapa catatan. Karena hmm. memang tema yang disediakan pada saat expo kadang memang beda-beda. Berbeda ya? Sehingga bertolak belakang dengan yang sudah kita garap. Misal, Hmm, anak-anak jurusan rekayasa perangkat lunak sering buat robot atau aplikasi. Nah, hmm. kadang kan di sana temanya lain. Oh, alah, Nah, itu begitu. yang Iya, kadang iya, iya. cukup jadi hiasan saja pada akhirnya dia di unit produksinya, karyanya itu. Oke. Berarti memang butuh, meskipun di Expo itu tidak ada kategori yang memang dikhususkan untuk hasil produksi yang sudah dilakukan oleh SMKN, tetap dikeluarkan gitu untuk dipamerkan begitu, Bung Fajrul ya? Betul, kita tidak hanya pamerkan di expo, tapi Mm-mm. kadang kita juga di sekolah menggelar expo Mm-mm. untuk memamerkan karya perjurusan agar ada kompetisi di tingkat internal untuk saling membuat karya. Kalau sudah berkompetisi di internal, mental siswa kan juga sudah bagus. Mm-mm. Besok kita juga akan melakukan bazar, termasuk pameran karya-karya itu. Mm-mm. Nah, kalau melihat ekonomi kreatif yang memang sudah digembar-gemburkan oleh pemerintah sendiri untuk membantu juga bagaimana nantinya siswa ini memiliki inovasi dan juga keahlian tertentu untuk bagaimana dia meng-create produk ataupun melakukan riset dan sebagainya. Ini menjadi tantangan di masa mendatang nih, Bung Fajrul, bagi siswa. Nah, mungkin bekal-bekal yang sudah diberikan oleh pihak SMK sendiri ke depan apakah akan ditingkatkan lagi seperti misalkan ada pembaharuan teknologi ataupun dari penerapan ilmu-ilmu lainnya untuk membantu agar produk-produk yang akan diciptakan oleh siswa dan siswi Anda ini semakin berkembang begitu. Ya, untuk nanti setelah mereka juga sudah lulus, termasuk bekal yang sudah diberikan, apabila mereka sudah lulus dan juga melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun tidak, maka sejauh ini yang kami bisa lakukan adalah mengkolaborasikan. Hmm, Mengkolaborasikan, misal begini, SMKN satu sekolah ada inovasi tentang aplikasi B. Nah, maka ini kita kombinasikan karena alumni kita yang sudah di luar itu sudah mengembangkan hmm. apa yang dibekali pada saat di sekolah. Oh begitu. Nah, Iya, iya. satu hal yang sudah kita lakukan kemarin kolaborasi dengan alumni, Iya. itu membuat sistem informasi praktik kerja lapangan. Wah, Nah, itu kita cukup bagus ya. kolaborasi. Jadi semuanya sekarang pakai aplikasi. Hmm, Nah, meskipun butuh waktu karena guru kan beradaptasi dengan digitalisasi kan butuh pembiasaan. iya. Maka mulai dari kemarin kita sudah lakukan aplikasi itu di Play Store sudah bisa di-download di Play Store, yaitu sistem informasi PKL. Jadi PKL-nya sudah dipantau lewat HP. Oke, kita terlebih dahulu Bung Fajrul, ini ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak? Ya, Pak Condro. Pak Condro. Serunggi. Seronggi ya. Oke. Ya, Silakan, Pak. ini sangat tertarik. Hmm. Karena bagaimanapun pendidikan mestinya paling tidak mampu menciptakan atau melahirkan ada masyarakat sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau tidak keliru dulu itu SMK Semia. Ada 3 jurusan, akuntansi, petaniaga, termasuk juga tata buku, termasuk ATU, tata usaha. Nah, sekarang yang berubah SMK yang katanya kurikulumnya ditingkatkan, ada jurusan montir segala macam. Nah, pertanyaan kami ingin tahu sejauh mana kerjasama dengan pemerintah, karena paling tidak dengan adanya lulusan SMK ini yang mempunyai satu keterampilan khusus
sesuai dengan bidang masing-masing, misalkan apakah ada kalau memang ada jurusan montir, ada akuntansi, terus juga ada bagian-bagian administrasi segala macam itu ada. Kalau dilihat dari sisi perusahaan yang ada di Sumeneb, tentunya tidak terlepas adanya satu upaya dengan pemerintah. Jadi para investor yang mendirikan pabrik dan usaha milik negara maupun swasta mestinya harus ada satu, artinya harus mendahulukan ada kontrak dengan pemerintah. Jadi paling tidak Kabupaten Sumeneb itu harus didahulukan, terutama yang mempunyai keterampilan. Nah, yang pertanyaan berikutnya, nah kira-kira setiap tahunnya angka pelulusan SMK itu ada semacam upaya berapa dan sesuai dengan keterampilan masing-masing. Yang kedua, apakah ada upaya kerjasama, upaya pemerintah dengan SMK itu kehadiran pemerintah yang salah itu langsung mengcover seberapa banyak lulusan yang mempunyai keterampilan atau yang dikenal dengan skill labor atau tenaga-tenaga terlatih tenaga terlatih ini untuk ditempatkan di posisi itu. Dan apa kira-kira berapa banyak? Apakah benar ini ada semacam kaitannya dengan satu upaya pemerintah? Nah, ini juga saya ingin tahu itu. Apa kira-kira upaya daripada pemerintah dengan adanya SMK itu atau lulusan yang mempunyai keterampilan, berapa kira-kira yang mestinya ditempatkan sebagai tenaga-tenaga kecil seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Pak Condro. Waalaikumsalam atas masukannya tadi. Nih mungkin bisa dijabarkan lagi nih oleh Bung Fajrul nih. Ada terkait dengan hasil output dari SMK tadi yang memang dan juga kerjasama dengan pemerintah kabupaten sendiri. Mungkin yang memang pernahkah ada kolaborasi ataupun kerjasama begitu. Jika nantinya memang ada siswa yang memang berpotensi ini cukup bagus dan mungkin ada posisi-posisi tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah begitu, Bung Fajrul bisa menjelaskan nih. Saya sangat memahami apa yang ditanyakan oleh Pak Chandro. Iya Pak Chandro. Iya. Jadi di SMKN 1 Sumeneb itu saya urai dari struktural dulu. Kalau di SMKN 1 Sumeneb itu ada istilah bursa kerja khusus. Nah, bursa kerja khusus ini menangani alumni, calon alumni, termasuk lowongan kerja dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, Dudika kalau di kita istilahnya. Nah, berapa jumlah Dudika yang sudah MOU dengan kita? Untuk di Kabupaten Sumeneb ada 89 dari BUMN, pemerintahan sampai dengan swasta. Nah, kemarin ditambah lagi dengan Malang, di Malang kita kemarin MOU ada 6, berarti total berapa? 95. Jadi 95 ya. Nah, dari jumlah ini kita hanya menyediakan ruang informasi kepada siswa. Nah, sejauh ini apabila ada siswa yang berpotensi dan dia praktek di dunia usaha, di dunia di Dudikanya, biasanya tanpa kita yang minta gitu, tapi dia langsung diambil oleh perusahaan itu. Nah, kemudian jika ini juga informasi buat orang tua siswa. Jika ada siswa atau anak bapak ibu sekalian, boleh diseringkan dengan kami untuk dipetakan kira-kira di mana ada peluang, di mana yang sesuai dengan potensinya. Kalau tidak demikian, maka kami juga dengan jumlah siswa SMK yang ribuan itu, maka butuh kerjasama memang. Gitu. Jadi kalau soal kerjasama kita dengan pemerintah, seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk siswa yang berpotensi, tanpa kita suruh, biasanya langsung diminta itu. Cukup bagus gitu. Juga ya sudah ada MOU begitu ya. Betul. Nih. Dengan RRI juga termasuk. Siap. Sudah kemarin. Nah, kita ini kembali ke dalam rangka mengentaskan kemiskinan juga dengan ekonomi kreatif ini. Memang cukup bersinggungan sekali dunia pendidikan yang memang menjadi
dasar bagi siswa untuk mengenyam ilmu bagaimana dia menjawab tantangan di masa mendatang nih. Bung Fajrul, harapan untuk kedepannya ini dengan semakin berkembangnya teknologi maupun inovasi-inovasi yang berkembang di luar sana seperti apa nih untuk siswa sendiri agar bisa lebih mengupgrade kemampuannya? Ya, di tengah globalisasi digital ini memang kita berharap kepada seluruh remaja ataupun pelajar yang ada di SMK Sumeneb, bagaimana HP ini kita manfaatkan untuk mendapatkan cuan, mendapatkan uang. Dengan cara apa? Sekarang tidak ada alasan tidak bisa membuat konten. Betul. Makanya kemudian dengan adanya digitalisasi ini, maka kita sangat mudah mengatur bagaimana pendapatan kita dalam setiap harinya. Semua bisa kita lakukan kalau kita menjadi pelaku, tidak hanya jadi penonton. Makanya jadilah pelaku kreator yang baik, jadilah pelaku kreator digital yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan seperti itu, saya meyakini tidak ada lagi tentang bagaimana ekonomi di Sumeneb itu tinggi. Mengentaskan kemiskinan Begitu juga ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bung Fajrul atas waktunya di Dialog Kopi Pagi pada hari ini. Sukses terus, semangat terus untuk memberikan ilmu bagi siswa-siswi SMK 1 Sumeneb, dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar, itu tadi Pokja Humas SMKN 1 Sumeneb Bung Fajrullah SPD yang sudah bersama kami, dan bagaimana tadi juga sudah dijabarkan apa saja yang sudah diberikan kepada siswa dan inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan oleh siswa sendiri selama dari pengembangan ekonomi kreatif yang memang menjadi tantangan tersendiri di masa mendatang. Dan jangan kemana-mana terlebih dahulu pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Misi, excuse me, Misi. Mau ambil itu. juga, Kak. Misi. Tabe-tabe kok itu. Kita ndak dengar Kak? Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi. Kenapa kak ndak pakai kata tabe? Kak sama jika apa maknanya? Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun. Tuh, Kak, tabe-tabe ki. Ih, ku tahu Ji. Tabe Sista. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Baik pendengar, kembali di sesi kedua dialog interaktif dengan topik entaskan kemiskinan melalui ekonomi kreatif, dan pada sesi kedua ini kita telah bersama dengan pengamat ekonomi Universitas Wiraraja Sumeneb yang juga Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja, Bung Nurdodi Zaki, SE MSM. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Bung Dedi. Halo. Nampaknya belum tersambung dengan narasumber kedua kami, Bung Nurdodi Zaki, dan juga ini dari pengembangan nanti yang memang sudah dilakukan oleh siswa baik di tingkat SMA ini, SMA maupun SMK, yang menjadi prioritas nantinya untuk menghadapi tantangan-tantangan tersendiri yang akan dihadapi oleh masyarakat di masa mendatang dengan program inovatif yang perlu dikembangkan di masa mendatang. Dan untuk di sesi kedua nanti kita masih mencoba untuk menghubungi narasumber kedua kami, yakni Bung Nurdodi Zaki. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Halo, Assalamualaikum Bung Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Tago. Iya, sehat-sehat Bung Dodi ya. Siap, sehat, alhamdulillah. Nih Bung Dodi, kita berbicara terkait ekonomi kreatif yang memang sekarang digembar-gemborkan nih, mungkin dengan konsep ekonomi kreatif bagi
anak muda yang mulai dikembangkan saat ini, Anda menilainya seperti apa nih Bung Dodi? Iya, konteksnya ini apa dari Sumeneb dulu atau mungkin yang Silakan dari Sumeneb dulu nggak apa-apa. Iya, kalau dari Sumeneb mungkin saat ini kita kurang begitu melihat geliat yang cukup signifikan ya. Karena kalau melihatnya sekilas hanya pada tentatif ya, artinya pada periode-periode tertentu ketika ada event barulah muncul di situ. Tentatif ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana untuk bisa memaintain kontinuitas dari para pelaku usaha ekonomi kreatif ini bisa konsisten untuk bisa tetap berkarya. Ini menjadi PR besar kita bersama ke depannya. Nah, jika memang pengenalan ekonomi kreatif ini sejak dini yang sudah dilakukan dari tingkat SMA ataupun di bawahnya, nah ini yang dibutuhkan apa saja nih Bung Dodi kalau Anda melihatnya sendiri? Iya, kalau ekonomi kreatif sendiri kan saat ini kita melihat identik dengan teknologi ya. Digitalisasi, yang mana di situ sebenarnya banyak peluang, lebih lagi Gen Z saat ini sudah sangat piawai untuk menggunakan teknologi tersebut. Ya ambil katalah di sektor misalkan di fotografi atau ke animasi, sebenarnya banyak yang bisa kita kerjakan. Terlebih lagi kalau melihat dari kota kita, kalau tidak ada faktor X yang menarik, maka tidak akan mungkin orang-orang akan masuk ke sini. Perlu diketahui Mas Tago ya, bahwa para pelaku ekonomi kreatif asal Sumeneb yang ada di Bali itu sangat banyak. Sangat banyak ya, Bali ya? Ya. Bali. Di Bali. Oh, oke. Penggerak roda ekonominya juga dari sana pun asalnya ya dari Sumeneb ya. Menarik ini. Tapi kalau di sini ya mindsetnya apa, kalau bukan mindset petarung atau seperti apa, ini yang perlu diteliti lebih lanjut. Apakah memang segmen pasarnya memang yang belum tidak cocok untuk di Sumeneb sendiri ataupun di daerah Madura untuk dikembangkan oleh orang-orang Sumeneb ini? Iya, terbatas sebenarnya Mas Tago ya. Iya. Kalau melihatnya di Sumeneb ini memang terbatas segmen pasarnya. Ya kenapa? Ya karena kita melihatnya di sini yang beli ya orang lokal. Harusnya kalau saya sering sampaikan ke mahasiswa saya itu ya, kalian harus bisa survive itu, bisa menjualnya di e-commerce. E-commerce ya. Nah, dengan repackaging bisa, apapun bisa dilakukan. Yang penting bisa mengangkat local wisdom atau kearifan lokal, produk apa yang bisa dijual keluar. Berarti bisa juga dengan saran tadi seperti repackaging juga, ketika ambilnya dari Sumeneb dijual di daerah lain gitu dengan kemasan yang berbeda, itu mungkin sebuah solusi juga ya mudah dia. Itu justru dia manfaatkan oleh fokus saya yang ada di Sidoarjo loh. Wah. Iya. Ini jadi sebuah peluang juga nih bagi masyarakat juga untuk mengembangkan usaha-usaha seperti repackaging ataupun bahan bakunya memang dari Sumeneb gitu loh. Iya. Banyak ya. Bahan bakunya dari Sumeneb, nanti kemudian pinter-pinternya anak-anak kita nanti. Iya. Tapi bukan hanya saja di produk manufaktur, tetapi bagaimana produk-produk yang bergerak di digitalisasi itu bisa secara maksimal dimanfaatkan. Saya rasa untuk animasi yang mengangkat ketokohan Madura itu untuk bahan edukasi kepada pelajar SD sangat kita butuhkan sebenarnya, terutama untuk pelajaran muatan lokal. Ya. Itu masih banyak potensi untuk bisa meng-create ya ekosistem yang mungkin saat ini belum terbentuk bagus di Sumeneb. Karena event-eventnya yang kita kerjakan itu bukan mengarah kepada teknologi, tetapi masih kepada produk konsumtif. Konsumtif ya, lebih banyak ke konsumtifnya. Oke, jika di kampus sendiri seperti apa nih Bung Dodi, Anda melihatnya yang sudah dilakukan dari Universitas Wiraraja sendiri untuk misalkan pengembangan dari ekonomi kreatif? Ya, kalau di kampus kami sendiri, kebetulan beberapa waktu yang lalu kami membentuk WITEK ya, UKM baru yang bergerak di bidang teknologi, yang mana mereka sudah menghasilkan beberapa karya yang cukup bermanfaat, seperti halnya sampah otomatis yang bisa buka tutup sendiri. Terus kemudian saat ini lagi concern untuk membuat smart farming dengan greenhouse ya, yang bisa dia saluran irigasinya itu bisa open close sendiri. Nah, ini sebenarnya bisa sih generasi muda kita untuk diarahkan ke situ, tergantung bagaimana konsistensi kita di pendidik bisa mengarahkan
anak-anak muda kita untuk tetap berkarya, terlebih lagi ke depan ini semuanya serba mesin, setidaknya mereka bisa kita cetak sebagai mindsetnya sebagai prompt engineer ya. Apalagi ada AI, sangat ngeri Mas Tago Iya betul. ke depannya. Betul. Bisa digantikan semua, termasuk membuat website pun bisa dilakukan dengan AI. AI ya. Tapi yang menggerakkan AI itu yang nanti akan menjadi salah satu pekerjaan yang bisa diminati banyak generasi muda. Iya. Seperti prompt engineer itu. Prompt engineer. Sutradaranya AI. Oke. Nah, ini memang cukup menarik ketika sudah berbicara dengan teknologi ya Bung Dodi ya. Yang memang sudah mulai menyisihkan peran-peran dari manusia sebagai ini cukup mengerikan ini kalau memang tidak bisa diimbangi oleh sumber daya yang memang mumpuni ya. Nah, untuk sekarang jika dilihat kemarin-kemarin saya juga sempat mengikuti bagaimana Unija juga ada inkubator bisnis begitu ya. Ya, inkubator bisnis juga sudah ada electric charge juga yang sekitar sebulan lalu juga di launching. Nah, mungkin ini kan cukup menarik ketika nantinya dikembangkan lebih lebar lagi Bung Dodi. Mungkin tanggapannya seperti apa nih? Iya, memang sebenarnya yang disebutkan Bung Tagu tadi seperti halnya electric car yang sudah kita kerjakan ya, itu salah satu bukti bahwa mahasiswa ataupun pemuda Sumeneb yang bisa membuat mobil listrik ya, dengan yang kita bangunnya dari nol itu kemarin. Semangatnya karena mobil listrik itu didesain untuk jualan, yang rencananya ke depan akan mengakomodir produk-produknya UMKM yang kita sebar untuk di titik-titik destinasi wisata. Perlu diketahui bahwa di kota kita ini sebenarnya potensi wisatanya itu bukan di Lombang sama Selopeng, tetapi di Asta Yusuf. Iya. Tetapi di sana tidak ada pelaku ekonomi kreatif yang ada. Mereka wisatawan religi yang melakukan perjalanan religius ya, mereka pulang dengan tangan hampa. Iya. Tidak ada aksesoris atau cindera mata yang bisa mereka menunjukkan bahwa di situ yang bisa menandakan bahwa mereka pernah ke Sumeneb. Betul. Berarti memang itu yang kita bidik dengan lahirnya food truck itu yang sangat potensial untuk dikembangkan ke depannya. Nah, sedangkan antusias dari mahasiswa sendiri untuk mengembangkan peluang ekonomi kreatif yang memang masih belum maksimal di Sumeneb ini seperti apa? Seperti apa Bung Dodi Anda melihatnya? Kalau saya pribadi ya sebenarnya meyakini bahwa potensi ini sangat luar biasa ya. Karena mindset orang Madura ini kan mindset petarung. Tetapi menjadi pekerjaan besar kita ketika ada di rumahnya sendiri, itu mindset itu kurang tajam gitu Mas Adi. Iya. Tapi kalau sudah survive di luar. Ya, mereka ya tetap bisa berpikir kreatif. Nah, ini yang menjadi pekerjaan besar kami di peneliti untuk bagaimana pemuda kita, mahasiswa kita bisa secara konsisten. Sebenarnya tugas besar kita itu anak-anak semangat di awal ya. Untuk menciptakan ekosistem ini kita butuh effort yang besar. Intinya bagaimana konsistensi ini bisa kita kembangkan dan kita tularkan kepada masyarakat umum, pelajar-pelajar di SMA untuk bisa berkolaborasi dengan kita berserta UKM. Yang mana kalau ada perguruan tinggi, ada dunia usaha, terus ada masyarakat, itu akan menjadi kekuatan besar untuk bisa meng-create ekosistem yang selama ini baik itu di Sumeneb bahkan di Madura pun itu tidak begitu menggeliat untuk di sektor ekonomi kreatif. Ketika ini sudah bagus akan mendongkrak perekonomian. Ketika ekonomi bergerak jalan akan berdampak kepada pengentasan kemiskinan. Iya, di situ memang yang menjadi tujuan dari pemerintah selama ini ya, Bung Dodi ya. Iya. Oke. Nah, jika melihat kemarin ada banyak lulusan yang sudah dari universitas Anda juga. Nah, bekal yang sudah diterima ketika mahasiswa itu di kampus, seberapa banyak Bung Dodi Anda melihatnya implementasinya di dunia kerja ataupun di dunia ekonomi kreatif yang sudah diciptakan oleh mahasiswa-mahasiswa lulusan dari Unija? Ya.
Sesuai dengan jargon untuk kampus kami di Entrepreneur Personality Karakter, yang mana lebih global ini memang mindset dari kampus semangat kami untuk bisa menciptakan para pengusaha-pengusaha yang tidak hanya mengandalkan dia sebagai job seeker, tetapi bagaimana dia menjadi seorang job creator yang menciptakan lapangan kerja untuk orang yang lain. Jadi memang yang kami persiapkan sejak dini, setiap semester workshop yang walaupun animonya itu terjadi disparitas antara fakultas satu dengan yang lain, tapi kami tetap akan berusaha untuk memperbaiki sebagaimana yang sudah dipersyaratkan. Ada SKP di situ yang nantinya akan bisa mendorong menteri mahasiswa kami untuk terlibat aktif memilih kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan workshop, seperti halnya workshop yang berkaitan dengan pelatihan dari animasi yang pernah kita kerjakan. Saat ini berlangsung sablon DTF juga, Corel Draw itu juga, karena ya kedepannya Mas Aldo ya sektor-sektor industri kreatif seperti namanya perfilman, fotografi, musik, fashion, itu salah satu bisa yang menjadi item-item yang bisa menggerakkan perekonomian juga. Oke, itu ya nantinya ya. Nah, ke depan nih Bung Dodi, jika untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sudah ada di depan mata juga bagi mahasiswa ataupun generasi muda ini. Nah, untuk bagaimana sih untuk mengedukasi agar generasi muda ini bisa menyerap apa yang sudah didapat ini dan diimplementasikan lebih luas lagi agar Iya. Tanggal 21 ini kebetulan ada 2 tim ya Mas Tagu, bahwa kita di program T2MB, program Wirausaha Merdeka yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, kita ada 2 tim lolos dan nanti tanggal 21 ini akan ke Universitas Salulio Kendari, akan mengikuti expo. Kebetulan yang lolos 2 tim ini dia di kerajinan tangan lagi. Ini salah satu item di ekonomi kreatif. Betul. Handmade ya. Rajut. Oke. Ya, satunya itu lebih kepada minuman kayak taal itu loh Mas. Siwalan ya. Itu di packaging dengan varian rasa strawberry, mata, cappuccino, itu dia juga lolos bahan bakunya dengan pakai siwalan itu. Oke. Emang ini salah satu bukti bahwa kita juga akan concern ke depannya bahwa potensi-potensi ini bisa kita kedepankan. Intinya bagaimana meng-create ekosistem ekonomi kreatif ini bisa terbentuk di kota kita. Di Sumeneb ya. Ya bisa ditularkan kepada masyarakat, terutama di pelaku usaha ekonomi kreatif, termasuk musik pun. Saat ini walaupun terjadi penurunan animo untuk bermain musik, karena musik juga itu salah satu item di ekonomi kreatif. Iya. Sektornya. Sektor situ ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Dodi atas waktunya nih, sudah membahas terkait ekonomi kreatif untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, sehat-sehat terus, selamat bertugas kembali, sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu tadi perbincangan kami dengan pengamat ekonomi yang juga Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja Sumeneb, Bung Nur Dodi Zaki, SE, MSM. Dan tadi sudah menjabarkan bagaimana nantinya kita harus bisa meng-create ekosistem ekonomi kreatif di Sumeneb agar ini lebih bergairah lagi sehingga membuka peluang-peluang bagi para generasi muda yang nantinya akan mengisi masa depannya dengan produk-produk yang tentunya bisa diterima oleh masyarakat. Dan demikian dialog interaktif Kopi Pagi dengan topik entaskan kemiskinan melalui ekonomi kreatif bersama 2 narasumber kami tadi, Pokja Humas SMKN 1 Sumeneb, Bung Fajrullah SPD, serta pengamat ekonomi Universitas Wiraraja Sumeneb, Bung Nur Dodi Zaki SE MSM. Dan jangan lupa pendengar untuk tetap bersama kami di Dialog Kopi Pagi pada esok hari, dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Dialog Interaktif Kopi Pagi. Tetap stay tune di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif.